Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun berada pada malam hari ini. Kita jumpa kembali dalam sukacita Tuhan yang luar biasa. Saya percaya bahwa semua kita dimanapun malam ini ada di dalam berkat anugerah dan kasih Tuhan yang luar biasa. Semua kita pasti merasakan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, keluarga kita, sehingga malam ini kita boleh berjumpa dalam sukacita untuk kembali dalam acara Mesbah Keluarga, di mana dalam acara ini kita akan diberkati oleh pujian, oleh firman Tuhan yang menuntun langkah-langkah hidup kita untuk semakin memiliki kehidupan yang bersekutu dengan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menjadi keluarga yang memiliki mesbah bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam acara kita malam hari ini, maka kita akan diawali dengan menaikkan satu pujian yang luar biasa yang membangkitkan semangat, iman, dan harapan kita kepada Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi berkat buat kita sekalian dimanapun berada. Untuk itu saya panggilkan Rosalina untuk memimpin kita dalam pujian kepada Tuhan. Kita mau bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Lebih dari yang kami pinta Tuhan, Kau Tuhan yang selalu menyediakan bagi kami. Dari yang telah
pujian kami dan penyembahan kami boleh menyenangkan Tuhan. Dan kami boleh mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, kita akan bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mau datang ke hadirat Tuhan. Datanglah ke baiknya. Mempersiapkan hati kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan merupakan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Adalah kekuatan dalam hidup kami ya Tuhan. Tanpa beri
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan memberkati kita melalui pujian ini untuk kita tetap bersyukur dan berpengharapan kepada Tuhan. Pada saat ini kita akan mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Febriadi. Untuk itu kepada hambanya saya minta untuk maju ke depan. Puji Tuhan. Selamat malam Pak Di. Selamat malam Pak Gembala. Bagaimana kabarnya Pak? Puji Tuhan baik. Haleluya. Silakan Pak menyampaikan sesuatu hal yang luar biasa di dalam mesbah keluarga kita pada malam hari ini. Karena semua umat Tuhan dan jemaat Tuhan mendapatkan berkat Tuhan yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai renungan firman mesbah keluarga ini, lebih baik kita berdoa dulu. Mari kita bersama berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan di tempat ini, di malam hari ini kami masih boleh Tuhan beribadah dalam mesbah keluarga. Biarlah Tuhan setiap keluarga-keluarga yang menonton acara ini Tuhan, biarlah Tuhan memberkati, baik itu dari suami, istri, anak-anak, dan siapapun yang berada dalam keluarga Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati, dan kami percaya Tuhan untuk acara ini tidak ada yang sia-sia. Biarlah Tuhan membuat semua yang melakukan acara ini, yang menonton acara ini menjadi berkat bagi keluarga masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan setiap renungan mesbah keluarga ini. Haleluya, amin. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, yang ada di rumah, yang puji nama Tuhan. Hari ini saya dipercayakan kembali untuk membawakan renungan dalam mesbah keluarga di GB Menceng ini. Oke, tema yang akan saya bawakan hari ini berjudul mesbah keluarga membentuk rumah berkat. Oke, langsung aja Bapak Ibu Saudara bisa buka Alkitabnya atau handphonenya, kita akan bacakan. Nanti saya akan menuntun membacanya. Bapak Ibu Saudara di rumah bisa membacanya di dalam hati atau membacanya bersama keluarga bersama-sama. Oke, kita langsung buka aja dalam 2 Samuel 6 pasal 6 ayat 10 sampai 12. Oke, saya akan bacakan 2 Samuel 6 ayat 10 sampai 12. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota dengan sukacita. Amin Bapak Ibu. Ya, diberkatinya sebuah keluarga Bapak Ibu tidak kurang dari campur tangan kehadiran Allah dalam keluarga masing-masing. Pernahkah kita berpikir Bapak Ibu, kenapa sih masalah silih berganti? Kenapa sih hidup begini-gini aja? Kenapa sih ketika saya atau keluarga ingin menjalankan suatu mungkin aktivitas atau suatu usaha untuk membuat keluarga jauh lebih baik, jauh lebih sukses lagi, banyak terhalang. Ke kiri mentok, ke kanan saya juga mentok. Bahkan untuk maju pun saya nggak sanggup. Ternyata Bapak Ibu Saudara, jika kita melihat dalam cerita di 2 Samuel ini tentang Obed-Edom, Obed-Edom orang Gad itu, ternyata Bapak Ibu Saudara ketika Daud membawa tabut Allah ke dalam keluarganya, ke rumahnya Obed-Edom, ternyata Tuhan memberkati. Kenapa Tuhan bisa memberkati? Karena Obed ini membuka pintunya untuk menerima tabut Allah. Bapak Ibu Saudara, jika kita lihat tabut Allah itu apa sih? Tabut Allah menurut Alkitab adalah tempat kehadiran Tuhan, tempat kehadiran Allah. Di mana Allah berada, ya ada di tabut perjanjian itu, tabut Allah itu. Nah, disitulah Tuhan berada. Nah, ketika keluarga Obed-Edom membuka kehadiran Allah dalam rumahnya, ternyata berkat itu datang. Padahal kita bilang hanya berapa lama Bapak Ibu Saudara? Hanya 3 bulan.
Tetapi Tuhan memberkati berlebih-lebih untuk keluarga Obed-Edom ketika membuka kehadiran Allah. Bayangkan Bapak Ibu, ternyata ketika kita membuka ruang untuk kehadiran Allah dalam keluarga kita, ternyata berkat itu bisa datang. Coba bayangkan ketika kita sisi keluarga, membuka hati, membuka ruang, membuka hidup untuk menerima Allah dalam diri keluarga kita, Bapak Ibu Saudara, otomatis berkat Tuhan akan mengalir dalam kita. Bukan hanya berkat uang, materi, terutama berkat kedamaian. Bayangkan, mana mungkin seseorang yang hidupnya dalam Tuhan, yang keluarganya dihadiri oleh kehadiran Tuhan, setiap hari berantem, suami istri lempar piring, lempar gelas, nggak mungkin. Tapi kalau orang atau keluarga yang kehadiran Tuhan telah hadir dalam keluarganya, otomatis hidupnya akan damai sejahtera. Anak akan menghormati orang tua. Orang tua pasti akan bersusah payah bekerja keras untuk anak. Suami akan mencintai istri, dan istri akan menghormati suami. Itu yang akan terjadi. Berkat yang itu yang pertama. Yang kedua, berkat apa lagi yang akan kita terima? Berkat kesehatan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan udah ngasih nafas kehidupan. Pernah gak kita berpikir, Bapak Ibu Saudara, kita ketika bangun pagi hari jam 5 pagi, bersama keluarga kita berdoa bersama-sama, mengucap syukur sama Tuhan untuk berkat yang Tuhan kasih. Berkat apa? Nafas kehidupan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, di rumah sakit sana banyak sekali orang yang membeli oksigen. Tapi sekarang kita untuk menghirup, saya menghirup nih, gratis, free, nggak ada bayaran. Jika kita hitung-hitung Bapak Ibu Saudara, jika untuk membayar oksigen selama yang kita hirup, selama kita hidup, berapa puluh miliar yang harus kita bayar buat Tuhan. Tapi Tuhan kasih gratis. Nah, dalam mesbah keluarga ini Bapak Ibu, yuk kita bentuk keluarga kita, membangun mesbah keluarga. Ketika bangun pagi hari, mengucap syukur, memuji nama Tuhan, membuat saat teduh, bersyukur bahwa kita masih diberi nafas kehidupan. Ada beberapa orang yang ketika baru selesai bekerja, istirahat, ingin tidur, tiba-tiba esok hari dia sudah tidak bernyawa. Justru hari ini kita harus bersyukur Bapak Ibu, kita masih bisa bernafas, semua karena anugerah Tuhan. Yang ketiga, berkat apa? Berkat namanya dari rezeki atau dari berkat materi. Mungkin materi yang Tuhan berikan gak sebanyak yang kita inginkan, tapi yang jelas berkat materi yang Tuhan berikan adalah berkat yang cukup. Oleh karena itu Bapak Saudara, Bapak Ibu Saudara, doa Bapak kami gak pernah bilang berikanlah kami makanan yang berlebihan. Tapi doa Bapak kami mengatakan bahwa secukupnya. Yang artinya berkat Tuhan memberikan kita kepada secukupnya. Kalau kita bisa makan, kita bisa menyekolahkan anak kita, itu berkat dari Tuhan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, ternyata kita harus ngerti dulu, kenapa sih udah hampir 1 atau 2 bulan ini kita membangun mesbah keluarga IGB Mencing ini dalam ibadah. Apa sih arti mesbah keluarga itu? Nah, mesbah keluarga itu adalah suatu momen perjumpaan keluarga dengan Tuhan secara bersama-sama yang dilakukan sebagai gaya hidup dalam setiap harinya. Jadi mesbah keluarga itu adalah suatu momen. Berarti momen adalah suatu titik pertemuan antara keluarga dengan Tuhan secara bersama-sama dalam setiap hari, menjadi gaya hidup. Nah Bapak Ibu Saudara, gaya hidup itu adalah setiap apapun yang kita lakukan, itu yang harus kita lakukan setiap harinya. Itu gaya hidup. Contoh gaya hidup, kita biasa setiap pagi jam 5 pagi udah bangun tidur, lalu mandi. Kebiasaan itu gaya hidup. Nah harusnya yang kita lakukan dalam mesbah keluarga juga gaya hidup. Ketika kita tidak ikut mesbah keluarga, ada sesuatu hal yang kurang. Seperti kita nih Bapak Ibu Saudara, kita terbiasa memegang handphone. Ketika kita mau berangkat kerja, mau berangkat kuliah, tiba-tiba handphone kita ketinggalan. Pasti ada yang kurang. Lalu kita balik lagi ke rumah untuk mengambil handphone kita. Itu gaya hidup, kebiasaan. Yang harusnya kita lakukan dalam mesbah keluarga juga seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jika kita sudah membangun mesbah keluarga setiap hari, kebiasaan rotasi kita hidup sama Tuhan, menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan. Jika 1 hari aja kita tidak melakukan mesbah keluarga, pasti ada yang kurang. Nah ini yang harus kita lakukan dalam keluarga kita Bapak Ibu Saudara. Artinya mesbah keluarga. Oke, kita bisa lihat beberapa contoh Alkitab, tokoh Alkitab yang membangun mesbah keluarga.
Saya kasih beberapa contoh. Yang pertama ada Nuh. Nuh ketika air bah sudah turun, lalu setelah itu apa yang dilakukan oleh Nuh? Dia bersama keluarganya beserta mantu dan anak dan istrinya membangun mesbah keluarga, Bapak Ibu Saudara. Itu terdapat dalam Kejadian 8 ayat 20. Jadi dia melakukan mesbah keluarga, ucapan syukur bahwa setiap bencana yang telah terjadi, Tuhan menyelamatkan nyawa keluarganya, Tuhan memberkati keluarganya, dia membangun mesbah keluarga. Selanjutnya siapa? Abraham, Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya siapa lagi? Ada Ishak, Yakub, Musa, dan terakhir Daud. Mereka semua tokoh-tokoh Alkitab yang membangun mesbah keluarga dan seisi keluarganya melakukannya. Tidak ada satupun dari mereka yang tidak diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, salah satu cara supaya keluarga kita diberkati Tuhan dalam kesehatan, dalam berkat, dalam aktivitas kita, dalam kehidupan kita, biar ada kedamaian dalam keluarga. Salah satu caranya adalah membangun mesbah keluarga. Oleh karena itu setiap hari Kamis kita nonton live streaming, kita bersama keluarga, dan setiap hari kita melakukan doa setiap malam, apalagi di GB Menceng setiap hari Pak Gembala jam 7 malam udah share. Jangan lupa untuk kita berdoa mesbah keluarga. Yang kita lakukan itu nggak sia-sia Bapak Ibu Saudara. Justru itu mendekatkan diri kita, keluarga kita kepada Tuhan. Yang artinya mendekatkan keluarga kita supaya mendapatkan berkat dari Tuhan. Nah selanjutnya Bapak Ibu Saudara, saya akan membagikan 3 prinsip dalam membangun mesbah keluarga. Yang pertama, suami adalah inisiator pembangun mesbah keluarga. Inisiator artinya orang yang mencetuskan, orang yang memimpin, atau orang yang menjadi inspirasi, menjadi contoh dalam membuat mesbah keluarga. Seandainya, suami saya sudah meninggal, bagaimana caranya? Ibu menjadi kepala keluarga yang akan memimpin. Saya tidak tinggal dengan orang tua saya, bagaimana? Abang atau kakak kalian. Saya tinggal sendiri. Pimpinlah diri sendiri untuk membangun mesbah keluarga. Jadi tidak ada alasan, saya tidak ada keluarga, apa saya bisa membangun mesbah keluarga? Tentu bisa. Membangun mesbah keluarga nggak harus 2-3 orang, sendiri pun bisa. Memimpin diri sendiri. Nah, itu yang pertama. Tugas bagi seorang pemimpin, terutama bagi para suami, pimpinlah istri dan anak-anak kita. Atau anak-anak kalian pimpin, supaya lebih mengenal Tuhan, lebih mau beribadah sama Tuhan. Tapi kan saya sudah beribadah setiap hari minggunya. No, ibadah yang sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, bukan hanya sekedar di hari Minggu, tapi setiap hari ketika berjumpa dengan Tuhan. Itulah dari ibadah sejati. Ibadah sejati adalah ketika kita memberi hidup kita kepada Tuhan, yang artinya setiap hari, setiap waktu. Artinya ketika kita membangun mesbah keluarga, berarti kita sedang beribadah kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, caranya membangun prinsip mesbah keluarga adalah komitmen bersama adalah awal berdirinya sebuah mesbah keluarga. Jadi apa yang harus kita lakukan? Seisi keluarga harus komitmen. Kalau nggak komitmen, nggak akan bisa terjadi mesbah keluarga. Misalnya, kalau suami komitmen mau membuat mesbah keluarga, istri nggak mau, tidak akan bisa terjadi. Tidak akan ada damai sejahtera. Tidak mungkin di dalam perahu ada 2 nakoda. Tidak mungkin. Yang nakoda pertama bilang, kita tidak boleh berlayar. Nakoda yang pertama bilang, kita harus berlayar. Itu tidak akan pernah bisa. Namanya kapal itu atau perahu itu akan berjalan. Tetapi ketika ada satu nakoda yang memimpin, dan ketika dia memimpin, seisi kru atau seisi anggotanya setuju untuk berlayar bersama-sama, maka kapal itu atau perahu itu akan berlayar dengan bagus dan cepat. Jadi pentingnya mesbah keluarga itu berjalan, prinsipnya akan baik, dan prinsip keluarga akan berjalan adalah pertama saling namanya bekerja sama atau saling komitmen untuk mendirikan sebuah mesbah keluarga. Jadi kalau suami atau istri udah komitmen, yuk ajak anak. Kalau sudah semua, saya yakin dan percaya prinsip mesbah keluarga akan hidup di dalam keluarga kita masing-masing. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, perlu korban dalam mesbah keluarga. Korban apa Bapak Ibu Saudara? Yang pertama adalah korban waktu yang diprioritaskan. Bagaimana? Jika kita ingin memberikan yang terbaik,
untuk Tuhan, seharusnya kita memberikan waktu yang terbaik bagi Tuhan. Contoh waktu yang terbaik adalah ketika kita mensisihkan waktu kita. Tuhan gak pernah minta seperti saudara-saudara kita, Bapak Ibu Saudara. Saudara kita sehari 5 waktu. Tuhan Yesus gak pernah bilang, ya keluarga A, kamu sehari harus 10 kali berdoa sama saya. Kamu sehari harus 20, enggak. Yang Tuhan minta adalah sisihkan waktu, lalu berdoa bersama keluarga. Waktu yang terbaik adalah ketika berkumpul bersama keluarga. Bisa setengah jam, 30 menit atau 1 jam. Kasih waktu yang terbaik. Jangan terburu-buru. Contoh, hanya berdoa 2 menit, selesai. Wah, itu bukan waktu yang terbaik. 3 menit, wah, bukan waktu yang terbaik. Tapi beri waktu yang terbaik. Kita aja bisa memberikan waktu kita kepada handphone bisa 2-3 jam. Kenapa kita nggak bisa memberikan waktu terbaik kepada Tuhan 30-1 jam? Hanya 30 menit sampai 1 jam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tenaga yang maksimal. Artinya, jangan sampai ketika kita, yang kedua tenaga yang maksimal. Jangan sampai ketika kita ingin membangun mesbah keluarga, sudah banyak yang lelah. Karena ketika ada yang sudah ngantuk, kelelahan capek bekerja, tidak akan maksimal dalam menjalankan mesbah keluarga. Pertama, kasih waktu yang terbaik, mungkin jam 9 sampai jam 10. Ketika suami pulang dari jam 6 sore, kasih istirahat dulu, makan dulu, mandi atau cucian dulu, cucian diri, badan. Setelah itu, baru mengadakan mesbah keluarga. Badan sudah fresh segar, baru mengadakan mesbah keluarga. Sehingga ketika berdoa, akan ada antusias. Tidak ada yang ngantuk. Tidak ada yang namanya malas. Atau merasa, lelah, saya tidak sanggup lagi berdoa. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir dalam memiliki korban dalam mesbah keluarga adalah pikiran dan hati yang tertuju pada Tuhan. Tujuan pertama kita dalam membangun mesbah keluarga bukan supaya diberkati sama Tuhan. Saya ulangin, walaupun pada awal ujung-ujungnya ketika hidup kita dalam mesbah keluarga, menghidupkan Tuhan dalam keluarga kita, Tuhan akan memberkati. Tapi tujuan awal kita bukan untuk menerima berkat, tapi menyenangkan hati Tuhan. Makanya ada pujian, menyenangkanmu, senangkanmu. Artinya tujuan utama manusia hidup atau ada di dunia adalah menyenangkan hati Tuhan. Jadi ketika kita membangun mesbah keluarga, lihat tujuan kita. Tujuan kita hanya satu, yaitu menyenangkan hati Tuhan melalui pujian penyembahan kita, melalui sorak-sorak kemenangan kita, melalui doa kita. Jadi doa yang kita harus tujukan kepada Tuhan adalah doa ucapan syukur atas berkat Tuhan. Doa apa lagi? Doa bahwa kita bersyukur, ingin menyenangkan Tuhan, bahwa kita memberikan hati kepada Tuhan. Bukan doa dikit-dikit, Tuhan kalau kami minta A, minta B, minta C, no. Biarkan kita berdoa menyenangkan hati Tuhan, memuji nama Tuhan. Urusan berkat, biarlah urusan Tuhan yang memberkati. Amin, Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita belajar bagaimana cara membangun mesbah keluarga. Saya yakin dan percaya keluarga Obed bisa diberkati Tuhan, yang hanya memberikan, membuka rumahnya, pintu rumahnya selama 3 bulan melalui tabut Allah atau tabut perjanjian. Apalagi kita, semasa dari kecil kita sudah mengenal Tuhan. Kalau kita sudah bisa membuka keluarga kita untuk menerima Tuhan, rumah kita untuk membangun mesbah keluarga, menerima Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan akan memberkati kita. Waktunya sampai kapan Tuhan memberkati? Biar Tuhan yang akan memberkati. Waktu Tuhan yang terbaik. Saya nggak pernah menjanjikan. Saya khotbah ini nggak pernah menjanjikan. Saya bilang, wah kalau kita mengikuti Tuhan 2 bulan lagi kan kamu dapetin. Enggak. Tuhan juga nggak pernah bilang ketika kamu ikut Tuhan, Tuhan janjikan 10 tahun akan datang kamu akan kaya. Enggak. Tapi yang jelas ketika kita melayani Tuhan, membukakan pintu rumah kita buat Tuhan, yang jelas kita akan diberkati Tuhan. Waktunya kapan? Waktu Tuhan yang terbaik. Amin. Yuk Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa. Kita akan tutup dalam doa. Mari bersama dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar bagaimana membangun mesbah keluarga, agar keluarga kami menjadi keluarga yang menerima berkat dari Tuhan. Berkat dalam kesehatan, berkat dalam damai sejahtera, dan berkat dalam kecukupan bagi jasmani dan rohani kami. Dan kami percaya Tuhan, firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tapi firman ini menyentuh dalam hidup kami, dalam roh hati kami, sehingga isi-isi keluarga kami
dapat diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi naungan dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada hambanya Bapak Adi yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita pada malam hari ini. Dan saya percaya siapapun kita, Bapak Ibu Saudara, dimanapun, biarlah diberkati lewat firman Tuhan ini. Dan marilah kita bersama-sama memiliki mesbah keluarga, supaya kita dapat memiliki momen yang tepat untuk bersama keluarga beribadah, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap kita, keluarga kita, dimanapun, mulai malam hari ini, mari kita membuka hati kita, membuka hidup kita, rumah kita untuk Tuhan hadir. Karena ketika Tuhan hadir dalam keluarga, dalam hidup kita, maka keluarga kita pasti mengalami damai sejahtera, ada berkat-berkat ilahi yang Tuhan sediakan buat kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan kita dan menguatkan iman percaya kita untuk terus berharap kepada Tuhan. Biarlah kiranya malam hari ini Tuhan memberkati kita, dan sukacita dari Tuhan akan melimpah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan tiba di penghujung acara kita malam hari ini. Maka sebelum kita akan tutup di dalam doa, kita naikkan satu pujian kita kepada Tuhan. Saya minta Rosa untuk bantu kita untuk naikkan pujian. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Kita mau angkat pujian kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Saudara, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu pada malam hari ini buat kasih dan pertolongan-Mu yang luar biasa ya Tuhan, melimpah bagi hidup kami, bagi keluarga kami. Pada malam hari ini, dalam mesbah keluarga ini, kami sudah diteguhkan, diberkati ya Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau berkati seluruh umat Tuhan dimanapun malam hari ini, supaya mereka membuka hati, membuka keluarga dan pintu rumahnya untuk kehadiran Tuhan.
Terima kasih Bapa. Bila melalui kehadiran-Mu dalam setiap kehidupan kami, keluarga kami, rumah kami akan melihat, menerima berkat-berkat ilahi, berkat damai sejahtera, sukacita, berkat kesehatan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah setiap keluarga yang mengikuti acara mesbah ini ya Tuhan. Kiranya Engkau lawat mereka dengan kuat kuasa kasih-Mu. Dan kami berdoa ya Tuhan, supaya terjadi pemulihan bagi setiap keluarga dimanapun malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa kami, berkati pemerintah kami, kota kami ya Tuhan. Secara khusus untuk menangani pandemi COVID-19 ini, Tuhan, kiranya Engkau berikan hikmat, kekuatan, kemampuan kepada setiap pemimpin kami ya Tuhan, mulai dari Bapak Presiden sampai kepada pemerintah yang ada di daerah sampai ke pelosok ya Tuhan, supaya apa yang mereka kerjakan akan memberkati bangsa ini, memulihkan bangsa ini lewat kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Teman-teman kami yang saat ini ada di rumah sakit karena terpapar COVID, Tuhan kami berdoa sembuhkan, lawat mereka dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Berkati juga para medis, dokter, supaya melalui tangan-tangan mereka kuasa Tuhan dinyatakan, sehingga setiap yang sakit dipulihkan, disembuhkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Pulihkan ekonomi bangsa kami, pulihkan kesejahteraan kota kami ya Tuhan. Malam hari ini biarlah berkat Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kami, dan kami percaya oleh kuasa darah Yesus, jika ada di antara umat-Mu yang sakit dimanapun Tuhan, kiranya oleh kuasa bilur Yesus menyembuhkan mereka, memulihkan ya Tuhan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang susah Tuhan kiranya Engkau hiburkan mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami bersyukur buat acara kami pada malam hari, dari awal hingga selesai ya Tuhan. Kiranya nama-Mu saja dipuji dan dipermuliakan. Berkati seluruh Bapak-Ibu yang sudah terlibat dalam acara mesbah keluarga ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, Shalom.